Indonesia akan merdeka. Tahun 30-an Bung Karno ngomong kayak gitu. Sebagai orang Islam, kamu harus ikut Nabi Muhammad. Ya. Sebagai orang Indonesia, kamu harus ikut Bung Karno. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini perjalanan saya ke Bandung berlanjut ke gedung Indonesia Menggugat. Dan ini adalah ruangan yang dulu pernah dijadikan tempat untuk mengadili Bung Karno atau menyidang Bung Karno. Betul, Alif. Karena apa tuh Mas? Bisa dijelaskan kenapa Bung Karno Ya, disidang? karena Bung Karno diadili di sini, divonis tahun 31. Karena pada tahun 27 beliau bersama teman-temannya mendirikan partai. Oh, ya. PNI, Partai Nasional Indonesia. Ya. Ya kan, dengan Gatot Mangkupraja, dengan Mas Kun, dengan banyak teman-temannya bikin partai lah, dan partai itu tuntutnya radikal. Oh. Nggak main-main tuntutannya. Indonesia merdeka sekarang. Oh, jadi Bung nggak Karno tanggung-tanggung. Tuntutannya bikin partai minta Indonesia merdeka, dan sekarang nggak boleh nanti, nggak ada tarsok pokoknya sekarang. Itu yang bikin marah tuh sih. Belanda jengkel banget ya sama anak-anak muda ini, kira-kira begitu. Jadi kemudian dia Bung Karno dan kawan-kawan disidang di sini. Disidang di sini, ya tepat di ruangan ini, Landrat namanya dulu, Pengadilan Bandung. Dan divonis. Ya divonis 4 tahun jika tidak keliru. 4 tahun tak 15? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Pada waktu itu 4 tahun karena dianggap ya itu melawan. Bukan cuma melawan, tapi minta Indonesia merdeka. Sekarang tahun 27 ya Belanda marah lah, ini bahaya ini kan, makanya ditangkap dan kemudian diadili di sini. Dan yang paling penting di sini tempat Bung Karno membacakan pledoi, pidato pembelaannya. Iya. Judulnya Indonesia Menggugat. Makanya gedung ini dinamakan Indonesia Menggugat. Iya, jadi kalau kemarin kita ke desa ya, Iya. desa di Bandung untuk mencoba membayangkan, mengimajinasikan andai Bung Karno kembali datang ke desa di Bandung dan ketemu petani. Ternyata petani marahan yang beliau temui dulu sekarang sudah ngurusin pakai IoT, ya, pakai teknologi, pakai drone segala macam. Nah, jadi katakanlah kemarin tuh Bung Karno level lokal, masuk ke desa tuh. Nah di sini Bung Karno ke level bangsa nih di sini nih. Jadi di sana desa, sekarang kalau di sini level bangsa, udah bicara Indonesia, bukan jadi, bicara desa lagi. Gitu. Saya terus terang ketika masuk sekarang nih berada di sini gitu, merinding kayak. Ya, kerasa gitu. Gitu ya. Ada auranya, energi ya. Energinya kerasa banget. Di ruang yang sangat bersejarah ini, ini bisa dibilang cikal bakal kemerdekaan Indonesia, karena di sini salah satu tonggaknya. Karena mari kita berpikir seolah Bung Karno berpikir, ya. Mari kita bekerja seperti Bung Karno bekerja. Bayangkan di usia puluhan tahun, 20-an tahun akhir, beliau bikin partai dengan teman-temannya, dan kemudian diadili di sini karena minta Indonesia merdeka sekarang. Padahal Indonesia sudah ratusan tahun dijajah. Hindia Belanda waktu itu, Hindia Belanda Nusantara. Tiba-tiba mereka minta Indonesia merdeka sekarang. Dan Bung Karno tidak lagi berbicara sebagai Jawa, sebagai Sunda, sebagai Sumatera, sebagai Bali, tidak, sebagai Indonesia. Ya, Bung Karno, ingat loh, Bung Karno bikin partai itu tahun 1927. Ya, PNI namanya. Kamu tahu kan bahwa Sumpah Pemuda itu baru 1928. Yang pemuda-pemuda dari berbagai suku di Jakarta, Sumpah Pemuda tuh. Baru tahun 28 pemuda-pemuda itu bikin Sumpah Pemuda. Menyatakan diri bersumpah sebagai bangsa Indonesia. Tapi Bung Karno sudah bikin organisasi pakai nama Indonesia. Partai Nasional Indonesia. Setahun sebelum Sumpah Pemuda. Artinya beliau mendahului setahun dong, dibanding pemuda-pemuda yang bersumpah pemuda itu. Sudah dimulai sih oleh tokoh-tokoh sebelumnya, seperti Tan Malaka yang sudah bikin buku NAR menuju Republik Indonesia, NAR dari Republik Indonesia ya. Artinya beliau sudah punya gagasan Indonesia juga, Tan Malaka. Bung Karno juga kurang lebih serupa, bikin PNI 1927 dan minta merdeka. Diadil di sini
bikin pledoi. Apa sih isi pledoi isinya? Intinya mau bilang kami dijajah, kami negara subur, tapi kekayaan kami, sumber daya alam kami dipakai untuk memperkaya Belanda. Karena itu kami Indonesia menggugat. Kira-kira gitu intinya. Dan itu mungkin yang menjadi awal perlawanan. Ya, yang kemudian pergerakan nasional, karena tadinya kan pergerakan nasional kebanyakan isinya adalah diilhami oleh ideologi Islam dan Marxisme, ya kan? Ada Serikat Islam, kemudian Serikat Islam pecah menjadi SI Putih dan SI Merah, kemudian ada PKI, kemudian juga ada organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Nah, ini adalah partai yang terang-terangan menegaskan ideologinya adalah sosio-nasionalisme, nasionalisme kerakyatan lah kira-kira gitu. Sosio-demokrasi, demokrasi kerakyatan. Kira-kira gitu. Saya tuh ketika masuk ke sini gitu ya, ini kalau tempat, saya nggak pernah disidang sih gitu. Mas Budiman ini kan pernah disidang nih. Ya. Kurang lebih usia serupa juga, usia 26 tahunan lah ya. Jadi mungkin lebih bisa merasakan. Oh iya. Saya bisa merasakan berdiri di sini, kira-kira saya bayangkan ya Bung Karno, kemudian membacakan pledoinya, dan kalau nggak salah Bung Karno bilang kami nggak menyerukan pemberontakan kok, kami nggak berjuang pakai granat, kami nggak berjuang pakai bom, kami berjuang dengan pemikiran kami dan organisasi kami, pengumpulan massa, tidak melakukan kekerasan kok. Tuntutan kami Indonesia merdeka sekarang. Kenapa harus sekarang? Karena kalau lama-lama bangkrut Indonesia. Iya. Anda kaya, kita miskin. Jadi kalau kemarin Bung Karno dalam konteks lokal, desa menggugat sistem di kota, sistem negara jajahan dan dunia yang menghisap desa, petani marahin itu. Hari ini di sini, di tempat ini, Bung Karno berbicara sebagai Indonesia sebagai bangsa. Gitu. Iya. Nanti saya akan ajak kamu kunjungi tempat Bung Karno berbicara sebagai internasionalis. Di Bandung juga ada tempatnya nanti. Di sini Bung Karno sebagai nasionalis nih. Siap. Kalau katakanlah kalau kemarin di desa itu Bung Karno sebagai sosialis katakanlah begitu ya. Makanya dia ketemu petani marahin kan. Petani marahin, petani kecil kemarin kan. Tapi sekarang petani sudah pakai teknologi, dulu kan belum. Itu Bung Karno sebagai seorang sosialis tuh. Ya, kalau di sini sebagai nasionalis. Nanti Bung Karno sebagai internasionalis. Jadi lengkap tiga-tiga Bung Karno. Ayo kita lihat di tempat lain mungkin Mas, sambil ini biar. Terus boleh. kita jalan ke mana? Ke depan atau ke... Boleh ke depan. Kita ruangan depan sana biar enak ya, biar kelihatan ya gambarnya ya. Biar orang-orang mungkin ada yang belum tahu mungkin soal tempat ini. Oke, sekarang kita di luar gedung ini apa? Indonesia Menggugat ini. Dan saya masih merasakan aura semangat atau apa ya, semangat perlawanan. Betul ya? Kerasa ya? Kerasa. Masih merinding nih dari dalam ke sini tuh. Masih merinding ya. Dan saya terus terang nggak terlalu detail tahu bagaimana sejarah bukan gini. Sejarahnya tuh kita tahu ceritanya gitu. Garis besarnya ya. Iya. Tapi detailnya bagaimana membacakannya dan berada di dalam seperti tadi itu luar biasa. Jadi mungkin Mas Budiman juga bisa lanjut cerita apa yang kemudian membuat kita bangsa Indonesia ini merasa harus bangga dengan cerita sejarah dan Bung Karno ini gitu, yang sangat fenomenal. Dan saya pikir negeri ini harus anak-anak mudanya terutama harus belajar betul, dan kalau bisa semuanya ke sini Mas untuk dengar cerita. Dan saya mengalami perasaan seperti kamu pada saat saya SMA untuk pertama kalinya tahun 87 mengunjungi makam Bung Karno di Kota Blitar. Sendirian saya dari Jogja, saya naik truk barang ke Blitar dari Jogja tuh. Lagi liburan. Nggak naik bis, naik truk, naik kereta gerbong ya. Pindah-pindah gitu. Pindah-pindah sampai Blitar sendirian, backpacker. Saya pernah mengalami seperti itu. Begitu masuk kota Blitar, saya nangis. Masuk kota Blitar saya nangis. Udah kerasa gitu. Kerasa.
Waktu itu kan bayangkan di zaman Orde Baru, Bung Karno itu dia hampir dikatakan dikecilkan perannya. Iya, iya. Saya tahu betul tuh sejak SMP, kadang-kadang saya berdebat dengan guru sejarah saya, berdebat dengan teman-teman saya yang waktu itu pro Orde Baru ya, Bung Karno dijelek-jelekan dalam pelajaran PSPB. Iya. Saya selalu membela sendirian. SMP kelas 3 tuh di Cilacap. Iya. Ketika SMA, saya ada waktu dengan uang terbatas saya ke Blitar. Masuk kota Blitar saja, masuk kotanya, saya langsung ini kotanya Bung Karno. Iya. Saya nangis loh. Saya nangis. Perasaan yang sama, saya kasih tahu ya. Saya nggak pernah nangis memasuki sebuah kota. Hanya ada di dunia ini hanya ada 2 kota. Tiga kota. Yang saya nangis. Satu Blitar tahun 87. Ya. Ketika saya ke makam Bung Karno. Kedua, ketika saya masuk kota Cambridge di Inggris, saya mau kuliah di sana pertama kali. Karena saya dari kecil cita-cita pengen kuliah di Cambridge, sehingga ketika ke kota Cambridge saya meneteskan air mata. Saya bisa akhirnya kuliah di sini. Dan ketiga, ketika saya masuk kota Madinah saat naik haji tahun 2012, saya masuk kota Madinah aja udah nangis saya. Nah, Blitar waktu itu seperti itu. Nah, zaman SMA. Karena memang di keluarga saya Bung Karno itu jadi hero. Karena kakek saya dulu suka ngomong ke saya waktu kecil. Sebagai orang Islam, kamu harus ikut Nabi Muhammad. Ya. Sebagai orang Indonesia, kamu harus ikut Bung Karno. Nah, itu saya ingat nasihat kakek saya. Kayak gitu. Jadi kemudian mengunjungi makam Bung Karno waktu SMA pertama kali, kemudian setelah dewasa ke Gedung Indonesia Menggugat ini, ya bagi saya itu udah sama seperti kamu. Bagian dari apa ya? Meremajakan ingatan, meremajakan semangat. Gitu. Iya, iya. Nah, semangat itu artinya cara berpikirnya, cara bekerja Bung Karno. Kalau kata anak-anak sekarang di era teknologi digital namanya algoritma Bung Karno. Tapi ya, oke, sebelum ke algoritma nih, ini juga ada hubungan sama algoritma. Ketika Bung Karno bikin partai PNI, kemudian sampai berakhir di sini Indonesia Menggugat ini. Iya, betul. Saya kok yakin ya bahwa waktu itu Bung Karno sudah yakin bahwa Indonesia bisa merdeka dengan jalan itu. Betul, itu betul. Karena apa? Bung Karno dan teman-temannya, generasinya maupun 1-2 tahun di atasnya, generasi Tan Malaka segala macam, generasi Cokro Aminoto, generasinya macam-macam itu, generasinya para penggerak Sumpah Pemuda, itu mereka membaca, aktivis-aktivis yang suka membaca, dan mereka membaca perkembangan dunia. Apa sih yang terjadi pada awal abad 20? Iya, iya, iya. Terjadi 3 ledakan di awal abad ke-20 itu. Ledakan pengetahuan yang dipicu oleh revolusi industri 2.0. Ya. Yang digerakkan oleh teknologi listrik. Karena listrik di mana-mana, orang akhirnya malam bisa punya cahaya untuk membaca. Itu ledakan pengetahuan loh, revolusi industri 2.0. Iya, iya. Terjadi ledakan kedua, ledakan virus pandemi flu Spanyol yang membongkar bahwa sistem ekonomi kapitalisme dan kolonialisme itu nggak cukup bisa melindungi rakyat sehingga ratusan juta orang tewas gara-gara pandemi flu Spanyol. Di negara-negara penjajah muncul gerakan-gerakan sosialisme untuk merombak sistem kesehatan agar lebih bisa menjangkau orang miskin. Ya. Di negara-negara jajah muncul kesadaran nasionalisme. Ternyata kolonialisme nggak keren, Barat nggak keren, buktinya dia nggak bisa menangani flu Spanyol. Sehingga kemudian berpikir, ya udah kita bikin sistem baru aja, sistem Indonesia Merdeka. Ledakan kedua. Ledakan ketiga, ledakan peluru. Yaitu apa? Barat juga nggak keren-keren amat. Tahun 1905, Kekaisaran Rusia kalah perang oleh Kekaisaran Jepang. Barat juga nggak keren-keren amat. Buktinya antar negara Barat yang sama-sama penjajah, perang tuh di Perang Dunia I. Barat juga nggak keren-keren amat, buktinya memang mereka mengalami depresi, Great Depression. Nah, di saat itulah anak-anak muda itu, ya udah kita bikin sistem yang baru, Indonesia Merdeka. Itulah. Jadi anak-anak muda pada masa itu aktivis-aktivis pergerakan berpikir. Tahun 30-an percaya nggak? Bung Karno pernah ngomong kayak gini nih. Andai nanti terjadi pecah perang lagi di Pasifik, di mana ada granat bom meledak di Pasifik, di Asia, maka seusai perang itu, kira-kira ya kalimatnya ya, saya nggak tahu proses, Indonesia akan merdeka. Tahun 30-an Bung Karno ngomong kayak gitu.
andai terjadi perang di Pasifik, Iya, iya. bom meledak, macam-macam perang, maka setelah perang itu Indonesia akan merdeka. Di atas puing-puing peperangan itu, kolonialisme akan runtuh dan Indonesia akan merdeka. Tahun 30-an, umur Bung Karno mungkin 30-an awal. Jadi bukan hanya mengumpulkan data-data gitu ya, dengan data-data yang ada di dunia, tapi kemudian juga bisa memprediksi, menganalisa Tren apa yang sejarah. Data-data tentang kekayaan alam di Hindia Belanda, di Nusantara yang dibawa ke Belanda untuk memperkaya Belanda, beliau tuangkan dalam pledoinya Indonesia Menggugat, pidato pembelaannya di sini. Makanya gedung ini disebut Indonesia Menggugat. Jadi Bung Karno ketika membaca Indonesia Menggugat adalah berbicara tentang data. Iya, iya, iya. Jadi semacam data raksasa tapi kecil-kecilan lah. Iya, iya. Kalau zaman sekarang orang kenalnya big data. Big data. Kalau saya sih nanti nggak menyebutnya big data, tapi mega data. Ibu Mega, enggak ya? Lebih besar dari big ya. Oh gitu ya? Lebih besar dari big ya. Di era sekarang. Mega selalu lebih besar dari big. Ya, artinya Bung Karno berpikir, bekerja, meramal, bukan meramal kayak dukun, tapi prediksi faktor-faktor apa yang menyebabkan sebuah sistem runtuh. Maka kalau sistem itu runtuh, ibaratnya gini deh, kapitalisme itu kena serangan stroke pertama, kolonialisme kena serangan stroke pertama pada Perang Dunia I. Iya, Ya. iya. Kemudian kena serangan stroke kedua saat revolusi Rusia, stroke ringan. Nah, Bung Karno mengatakan kalau suatu saat kolonialisme kena serangan stroke ketiga, mati kolonialisme. Ya, paham ya? Ya, Jadi ya. kolonialisme kena serangan stroke pertama gara-gara Perang Dunia I. Belum mati itu. Iya. Terus itu kena serangan stroke ringan kedua saat revolusi Rusia. Iya, iya. Terus Bung Karno mikir dong, karena mereka membaca ya dan teman-temannya, kalau kena serangan stroke lagi nih, mati nih, nggak bisa ditolong nih. Makanya Bung Karno mengatakan, disitulah lahir Indonesia Merdeka. Iya, iya. Bung Karno bukan dukun, tapi berpikir secara algoritmik. Kalau bahasa sekarang ya. Ini menarik. Jadi gini Mas, saya baru tahu cerita ini. Maksudnya, kalau ini saya benar-benar baru tahu bagaimana Bung Karno bisa memprediksi, mengumpulkan data-data. Orang kan tahu sejarah, ya tahu sejarahnya kayak gini. Dianggapnya tuh cerita aja. Cerita atau hafalan. Ya enggak, Ya, itu cerita Dongeng. pernah terjadi. Iya, pernah terjadi gitu ya. Tapi yang Mas Budiman ceritakan kan ini soal bagaimana mengumpulkan data, menganalisa, memprediksi gitu. Dan itu benar-benar kemudian Sesuai dengan serial waktu ya, Iya. waktu serialnya. itu terjadi. Ini banyak yang nggak diketahui orang nih, saya pikir. Dan dengan semangat Bung Karno itu mungkin hari ini gitu ya, ketika Mas Budiman mengetahui, maka apakah orang-orang di luar sana gitu selain Mas Budiman juga punya referensi atau pengetahuan yang kayak gini juga gitu, bahwa Bung Karno itu kayak gini loh ceritanya, bukan cuma cerita tapi bisa ngumpulin data, bisa sehingga setiap langkahnya itu ada alasannya kuat gitu. Nah. Bukan cuma ngasal melawan aja gitu, Mas. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau nggak salah saya pernah ngomong nih, waktu bicara soal Ibu Mega ya. Nah, Bung Karno sebagaimana juga para pemikir dan pejuang besar dan pemimpin-pemimpin besar dunia, bukan cuma di Indonesia ya, itu punya dua ilmu andalan untuk bisa tahu data yang terkumpul itu akan jadi apa. oh, Akan jadi apa kalau ditaruh di tempat ini, akan jadi apa kalau ditaruh di tempat itu, dan bagaimana hubungan data di tempat ini berhubungan data di tempat itu pada kurun waktu tertentu. Itu punya dua ilmu andalan, apa itu? ilmu sejarah dan ilmu geopolitik. Oh, Sejarah itu tentang waktu, Ya, geopolitik tentang ruang. Nah, data ini terkumpul di tahun kapan? iya, iya. Perkembangan dari tahun kapan? Ditaruh di Indonesia, taruh di mana lokasinya? Kan gitu ya. Ini kan waktu dan ruang. Iya, iya. Nah, di era digital kita ngelompat sekarang ya, itu pun seperti itu. Ada time seriesnya, ada serial waktunya, data itu gue bisa diprediksi. Machine learning kan gitu, memprediksi pergerakan data kesehatan, pergerakan data pola makan, pergerakan data pola pertanian, pergerakan pola data cuaca, konflik politik, perang, di lokasi mana, kemudian bagaimana saya mempengaruhi. Kalau sekarang pakai digital, Bung Karno dulu nggak pakai digital, pakai analog karena memang belum era komputer. Iya, iya. Baru pakai listrik teknologinya tuh. Iya, iya. Revolusi industri kan pakai listrik. Saya tuh jadi kepikiran Mas Budiman cerita kayak gini, saya akhirnya kepikiran bahwa pemimpin negara ini gitu,
harus punya analisa data, pemahaman soal sejarah dan geopolitik, harus sekali itu. Ya, kalau lebih presisinya, ya, Indonesia kalau yang maju harus belajar dari cara berpikir dan cara bekerja Bung Karno. Artinya apa? Cara berpikir yang tadi itu, sejarah, ruang, waktu, dan geopolitik ruang. Dan di dalamnya ditaruh data. Di dalamnya ditaruh data. Nah, kalau sekarang itu cara berpikir dan cara bekerja itu kalau pakai digital namanya algoritma. Jadi menurut saya kalau kita yang membangun Indonesia, kita harus memahami algoritma Soekarno. Iya. Dan Pak Jokowi kayaknya sedang melakukan itu. Sedang melakukan itu. Bahkan beliau memulai ngerjain PR yang gak dikerjain oleh Orde Baru secara tuntas, yaitu membangun infrastruktur fisik. Ya, Orde Baru mungkin dia nggak ngerti Bung Karno. Ya, pada waktu itu kan Orde Baru membawa Indonesia ke dalam sebuah situasi hanya sekedar menjadi satu pasar. Iya. Proses yang dikritik Bung Karno digugat oleh Indonesia dalam pidato Bung Karno. Kemudian hanya sekedar relokasi industri, ya. Kemudian hanya sekedar sumber daya alam mentah, kan begitu, ya. Nah, Pak Jokowi ingin hilirisasi, ingin bangun industri. Karena Bung Karno juga dulu ingin melakukan hal yang sama tahun 60-an tuh. Dari dulu sudah berpikir ke sana. Sudah. Jadi cara berpikir Pak Jokowi menurut saya sudah dalam kerangka konteks algoritma Bung Karno itu, algoritma Soekarno. Dari bahan mentah ke bahan baku ke bahan jadi. Makanya Pak Jokowi lagi pidato kemarin di Eropa hilirisasi. Hilirisasi itu artinya apa sih? Mengubah dari bahan baku ke bahan jadi. Iya. Supaya punya nilai. Supaya bahan mentah yang terdata itu dijadikan dulu bahan jadi, dimanufakturkan di sini, jadi dihilirkan. Dan itu juga bisa memetakan pendataan macam-macam gitu. Betul. Kayak emas dulu kan, kita tuh emas diambil dalam bentuk mentahnya aja. Terus kita nggak punya data berapa yang didapat. Tembaga, emas di Freeport. Jadi, iya. Itu bukan cuma sekedar uangnya, tapi juga data dan nilai-nilai ininya ya, apa namanya? Ya, saya mau tegaskan tadi kamu bicara ya soal Jokowi ya. Pak Jokowi bicara soal Bu Mega, bicara Bung Karno. Saya mau cerita ya. Algoritma Soekarno tuh ya, berpikir Soekarno ya. Dan cara bekerja Bung Karno itu sejak tahun 1945, yaitu setelah kolonialisme runtuh karena saling berkelahi lewat Perang Dunia Kedua. Kan Perang Dunia Kedua adalah stroke ketiga pada kolonialisme dan kapitalisme ya. Negara-negara baru muncul tuh. Puluhan negara baru merdeka yang dari Asia Afrika nanti dikumpulin di Bung Karno nih. Di Asia Afrika sana, di gedung Asia Afrika. Nanti kita ke sana ya. Tapi intinya saya mau ngomong gini. Setelah tahun 45, dunia itu kan negara-negara kolonialis lepas nih. Merdeka nih, nggak bisa pegang lagi Inggris, nggak bisa pegang lagi India, Belanda nggak bisa pegang lagi Indonesia, Prancis nggak bisa pegang lagi Indochina, macam-macam gitu ya. Lepas tuh, merdeka ya udah nggak bisa ditahan. Eropa, negara-negara penjajah itu surut. Kemudian siapa yang unggul pada saat Perang Dunia Kedua selesai? Yaitu yang pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika dan Soviet. Amerika muncul karena dia ikut menang Perang Dunia I dan menang Perang Dunia Kedua. Soviet juga unggul karena dia ikut memenangkan Perang Dunia Kedua juga dan sebelumnya revolusi kan, 1917. Akhirnya dunia terbagi dua tuh. Meskipun dunia terbagi dua, kurikulum dunia itu satu. Siapa yang menguasai sumber daya alam, itulah yang akan menjadi penguasa dunia. Soviet bedanya dia punya negara luas, sumber daya alam sendiri. Amerika juga luas, tapi karena dia pesawat. Iklan pesawat lagi. Karena Perang Dunia Kedua, kemudian negara-negara ex-kolonial itu kan hancur tuh gara-gara perang di Eropa. Udah lemas tuh, Inggris lemas, bleeding, pendarahan, Belanda lemas, Prancis lemas karena perang kan. Akhirnya kemudian ya udah mereka lepas dari Belanda, dari Prancis, tapi kemudian Amerika pemenang. Ya udah. Tapi karena Belanda, Prancis segala macam dibantu oleh Amerika, mereka ikut Amerika. Nah, kemudian situlah penguasaan sumber daya alam terjadi. Di 25 tahun pertama, ekonomi tumbuh berkembang karena sumber daya alam. Makanya setiap pergolakan politik dari tahun 45 sampai tahun 1970 itu pasti berkaitan dengan sumber daya alam.
Iya, iya. tambang, perkebunan. Dari dulu. Kudeta, revolusi, kontra-revolusi, Perang, iya. perang saudara di 25 tahun pertama setelah Perang Dunia Kedua itu gara-gara rebutan sumber daya alam. Iya, iya. Salah satunya Freeport, salah satunya di Chili, di mana-mana, di Argentina, di Iran, Iya, iya. ya selalu berkaitan sumber daya alam. 25 tahun pertama. Karena siapa yang kuasai sumber daya alam itu yang unggul. Kira-kira gitu. Ini pelajaran materi di sekolah kader bukan? Saya sering diskusi nih. Saya sering diskusi Kayak ini kalau ada pelatihan-pelatihan partai. Iya, karena menarik sekali sih bagaimana cara kita memahami sejarah itu. Ini kalau di Al-Qur'an kan ada tafsirnya gitu ya, ada asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya ya. Ya, Ini asal usul kelahiran Iya, iya. sebuah ayat ya Iya, iya. kalau di Al-Qur'an ya. Iya, iya. Jadi sejarahnya Bung Karno itu juga ada asal usulnya, sebabnya gitu ya. Dan apa yang melatar belakangi sehingga beliau Tapi ingat ya, ruang dan waktu yang disikapi dengan algoritma Soekarno itu tidak akan bisa bekerja, tidak akan akurat kalau tidak didukung data. Betul tidak? Iya, iya, iya. Kalau Bung Karno dulu pidato Indonesia Membuka data sumber daya alam. Nah, iya, iya. Kalau hari ini data apapun, data kamu makan, data rakyat Indonesia nonton film, data rakyat Indonesia berpakaian, data Sebanyak-banyaknya, Indonesia ya. bertransportasi itu juga data. Itu juga data. Itu juga punya nilai ekonomi strategis. Iya, iya, iya. Maka juga harga konsolidasi data juga. Kalau bagi Mas Budiman untuk ini kan jelang 2024 nih ya. Ini mungkin selingan aja lah saya nanyanya. Saya terus terang kalau ngelihat capres yang sekarang muncul di lembaga survei itu, saya nggak melihat mereka punya algoritma dan analisa Indonesia ke depan. Kayaknya gitu loh. Jadi menurut Mas Budiman, apa ya yang perlu benar-benar dipersiapkan? Saya nggak percaya mereka bodoh. Oh, saya enggak. Bukan orang-orang bodoh. Oh, mereka pinter. Wah, lawang kaya masa agak pinter? Ada juga sih yang Ada kayak kaya gitu. kan? Ya, tapi kan rata-rata orang-orang kaya ya pinter gitu. Ada kesempatan untuk bisa belajar banyak ya. Ya, tapi dalam pandangan saya gitu, ketika sekarang kan mulai kampanye dan sebagainya gitu kan, itu belum terlihat tuh bahwa mereka punya persiapan yang Mungkin sering lebih baik ditanyakan saja. Tapi kalau analisis saya jangan-jangan karena takut gagasannya dicuri. oh, takut. Mungkin ya. Tapi nggak gini deh. Atau nggak percaya kalau aku ngeluarin gagasan rakyat akan mendukung saya. Oh, gini. Mungkin Oke. ada keyakinan seperti itu. Ya. Ini Mas Budiman nggak mau bicara nama. Udah, kita nggak bahas namanya. Tapi gini, untuk Indonesia ke depan nih Mas, Ya. pemimpin tuh harus di era sekarang. Kalau kemarin kita ketemu dengan Marhain yang era sekarang, gitu. Maka Soekarno era sekarang Soekarno gimana? era sekarang tuh harus Oh, gimana? kalau kemarin Marhaennya, sekarang Iya. Soekarno era sekarang ya. Kalau Soekarno era sekarang ya yang memahami algoritma Soekarno tentu saja. Artinya cara berpikir dan cara bekerja Soekarno di era digital, di era data. Ya. Ini saya nyambung dengan soal tadi 25 tahun pertama ya. Kan siapa yang menguasai sumber daya alam akan jadi pemenang setelah Perang Dunia Kedua tuh. Ya. Sampai tahun 70. Ya. Karena setiap 25 tahun sekali dunia ini ganti kurikulum. 25 tahun. Berarti tahun 2000. Nah, tahun 1945 sampai 1970 kurikulum ekonomi dunia itu, kurikulum kemajuan dunia itu adalah sumber daya alam ekstraktif. Ya. Tebang, gali, jual. Oke. Pohon, sumber mineral, minyak. Pada 25 tahun kedua 70 sampai 95 kurikulum dunia ganti manufacturing, pabrikasi. Siapa yang menguasai pabrik, memproduksi mobil, memproduksi tape recorder, memproduksi kulkas, memproduksi AC, maka dia akan menguasai dunia. Disitulah Jepang dan Jerman muncul. Oh, iya. Padahal mereka kan kalah di Perang Dunia Kedua. Iya. Ya, disitulah Jepang dan Jerman. Makanya kendaraan Iya, kulkas kita kan kebanyakan dari Jepang. Iya. Kalau di Eropa mungkin dari Jerman. Iya. Ya, oke. Tahun 95 tuh. Heeh. Tahun 74 terjadi peristiwa malari gara-gara kita memprotes membanjirnya produk Jepang. Jadi ada dampak politik dari masing-masing itu. Tahun 65 Bung Karno jatuh kan itu gara-gara rebutan sumber daya alam. Iya, Peristiwa malari gara-gara membanjirnya produk pabrikasi Jepang. Oh. Tahun 95, sudah 25 tahun, sampai ke 2020 dunia juga ganti kurikulum loh. Apa itu? Kurikulum berbasis moneter. Siapa yang menguasai perdagangan uang, Iya. itu akan menguasai dunia. Iya. Muncullah tokoh-tokoh seperti George Soros, Ya. Ray Dalio, Iya. Warren Buffett. Itu kan orang yang jadi kaya bukan karena keringat, bukan karena memproduksi barang, bukan karena nambang, tapi karena main saham, Oh, iya. forex, Iya. moneter tuh. Moneter. Jadi
95 sampai 2020 moneter. Terjadi apa di Indonesia? Krisis moneter 97. Ya, 95 sampai 2020 tuh. Oke. Moneter ekonomi dunia. 2021. Orang dapat duit bukan karena gali tambang, mineral, bukan karena bikin barang, tapi karena dagang uang. 2020 dunia ganti kurikulum. Pandemi itu ya. Dampaknya pandemi. Dampak pandemi. Ya, ya. Kurikulumnya apa? Digital atau Data. Oh. 25 tahun pertama siapa yang menguasai sumber daya alam dari penguasa dunia. 25 tahun kedua siapa memproduksi barang dan memproduksi barang, itulah yang menguasai dunia. Ya. Kurikulum ketiga siapa yang menguasai perdagangan uang, menguasai dunia. 2020 sampai 2045 siapa yang menguasai data lah yang menguasai dunia. Oke, maka pemimpin selanjutnya itu harus mampu menguasai data. Harus mampu mengelola data dalam jumlah sangat besar Di Indonesia. dengan variasi yang sangat besar. Indonesia ini data di Cina barangkali lebih besar, tapi varietasnya belum tentu lebih besar daripada Indonesia. Data suku misalnya di Cina mayoritas kan suku Han, di Indonesia ada ratusan suku. Iya, Itu saja data kita bervariasi. Iya, iya. Jumlahnya, volumenya mungkin lebih kecil dari Cina, tapi variasinya kita lebih banyak. Cina velocity-nya, kecepatan mengolah data lebih cepat karena teknologi udah maju. Velocity kita rendah. Kita kuat di variasi, tapi kalah di volume dan kalah di velocity, kecepatan dibanding Cina. Misalnya bandingkan Cina ya. Tapi kita bisa mengelola ini kalau ada teknologi. Teknologi, saya sebut teknologi megadata. Data dalam jumlah besar, volume besar, sekaligus variasinya besar, sekaligus kecepatannya besar. Itu Volume, variasi, dan velocity, kecepatan. Itu yang harus dikejar, dilakukan pemimpin selanjutnya. Ya, berpegang pada algoritma Soekarno, penguasaan atas waktu sejarah, pemahaman atas ruang geopolitik, di dalamnya ada materi itu didata, karena jumlahnya besar, karena variasinya besar, dan teknologi pengolahannya harus besar, dalam pengertian data centernya harus tier 4, katakanlah begitu ya, kecepatannya tinggi atau besar, maka ya algoritma Soekarno dengan megadata. Kalau Indonesia ingin maju. Jadi kalau Bung Karno, ya kalau kemarin kan ada petani yang marhaen yang sudah berubah gitu ya, maka Bung Karno hari ini pemimpin selanjutnya ya mungkin seperti yang disampaikan Mas Budiman tadi gitu ya. Ya, Dia harus mengelola data apapun, bukan data SDA saja. Data kau makan, data orang Bandung nonton, data orang Jogja berpakaian, data orang-orang Indonesia YouTubers itu ngupload apa, nge-like apa. Liv, di era sekarang Liv ya, untuk tahu ideologi orang tuh gampang. diambil sosial medianya aja. Cek aja akun Twitternya kamu, Iya, iya. cek aja YouTube channelnya kamu, Iya, iya. cek aja IG-nya kamu. 75 kali kamu membuat likes apapun, nggak usah ada hubungan dengan politik deh, nggak usah ada hubungan dengan politik deh. Like kamu tentang makan, like kamu tentang pengajian, like kamu tentang klub timnas bola mana yang menang Piala Dunia kedua, like kamu tentang klub bola mana yang menang Liga Champions, liga mana yang kamu sukai. Data itu 75 kali dikumpulin. Maka mesin algoritma akan tahu. Akan menyimpulkan gitu ya. Orang seperti Alif yang like makanannya kayak gini, like-nya musik kayak gini, maka dia akan menjadi manusia produktif kalau tinggal di sebuah negara yang presidennya seperti ini. Dia akan menjadi manusia pemalas kalau tinggal di sebuah provinsi yang partai pemenang di provinsinya adalah ini. Dia akan menjadi manusia jahat, dia akan menjadi cenderung menjadi manusia periang, dia akan cenderung menjadi manusia pemurung kalau tinggal di kabupaten yang bupatinya seperti ini. Sampai segitunya. Sampai segitunya ya, bisa disimpulkan kayak gitu. Itulah megadata. Dan megadata itu harus di tangan Indonesia kalau kita bicara Indonesia. Mungkin Harus di tangan rakyat, di tangan komunitas kalau kita bicara nanti ada teknologi namanya rangkai data atau blockchain. kalau Itu perlu. Kalau Bung Karno hari ini hidup atau ada hari ini di tengah-tengah kita, terus jadi presiden lagi gitu ya. Ya. Mungkin akan ada kementerian teknologi atau kementerian yang khusus untuk data gitu. Ada, saya yakin. Sekarang kan nggak ada kan? Ada, saya yakin ada.
akan dibuat. Jangan Bung Karno, wong saya aja, ya bukan siapa-siapa. Tahun 2018 saya sempat menyusun draft undang-undang baru, naskah akademik. Namanya Rancangan Undang-Undang Data Raksasa dan Pemerintahan 4.0. Tapi sayang sampai saya berakhir DPR 2019, undang-undang itu gagal saya golkan. Nah, jadi semacam undang-undang pemerintahan digital. Saya waktu itu nulis kok dengan tim saya naskah akademiknya. Andai suatu saat Indonesia ini diserang negara lain, mengalami bencana nasional, dan kalau Indonesia mengalami epidemi, ya penyakit menular yang mewabah di suatu negara, bukan pandemi ya, epidemi, maka refocusing anggaran dari kebutuhan yang lain, alokasi yang lain kemudian dialokasikan kepada untuk penanganan tiga hal itu. Kalau Indonesia mengalami diserang negara lain, bencana nasional atau mengalami epidemi, itu nggak usah lagi negosiasi politik, biarkan algoritma yang bekerja memutuskan, karena itu situasi darurat sekali. Saya pernah ajukan itu dulu, tapi masih naskah akademik, belum sempat saya ajukan ke Prolegnas. Saya aja mikir kayak gitu, apalagi kalau Bung Karno yang memang sudah hidup sekian zaman ya, dari zaman revolusi industri kedua, kemudian hadir di revolusi industri keempat. Iya. Tapi apa yang kamu sampaikan tadi ya, bukan hayalan loh. Iya. Bung Karno hidup lagi itu bukan hayalan. Iya. Hidup dalam bentuk orang yang lain. Bukan. Gimana tuh? Dalam bentuk AI. Dalam bentuk artificial intelligence. Bisa sekarang. Ada teknologinya. Oh, ada ya? Ada. Di Twitter ada tuh namanya Socrates. Apa? Orang dialog dengan Socrates lewat digital. Oh, gitu ya? Diskusi dengan Socrates dan cara berpikir Socrates memang. Kita punya nggak tuh Bung Karno gitu? Mau bikin atau belum bikin? Insya Allah. Menarik soalnya. Menarik. Wah, ada algoritma Socrates, ada algoritma Shakespeare di Inggris, ada algoritma Winston Churchill juga. Jadi orang diskusi dengan Winston Churchill di Inggris tentang situasi hari ini. Iya. Nggak, artinya secara teknologi menghasilkan Bung Karno sebagai algoritma itu dimungkinkan. Saya tuh sangat optimis kalau dengar cerita-cerita Bung Karno kayak gini, terus kemudian kita berimajinasi bagaimana kalau Bung Karno hidup dan kemudian memimpin negara ini lagi gitu ya. Algoritmanya bisa bisa. Ya, tapi kan kalau presiden kan nggak bisa algoritma. Oh, bukan. Tapi itu penting untuk pembelajaran sejarah. Iya, anak muda misalnya kamu alim nggak tahu ya, baru sekarang nih rinding. Misalnya ada, kamu bisa diskusi dengan AI Soekarno. Iya. Bung, gimana menurut Bung tentang perang Bung Karno? Bung kan pernah meramalkan nih bahwa Indonesia akan merdeka kalau pecah perang di Pasifik. Nah, ini pecah perang Rusia dan Ukraina, kira-kira Indonesia akan jadi apa? Loh, dia akan bisa melakukan analisis. Algoritma akan bekerja. Asal ada datanya perangnya bagaimana, kita masukin bisa berpikir. Tapi lebih baik lagi kalau kita punya Bung Karno, sosok manusia. Iya. Oh ya. Yang kemudian. Tapi harus paham algoritma Soekarno sih. Iya. Cara berpikir dan cara bekerja Bung Karno di era digital harus. Karena kan kita udah ganti kurikulum 2020 ya. Kurikulum dunia nih. Kurikulum sampai dunia, 2045 nih. Sampai 2045. Ini kan momentum sejarah. Tahu nggak nanti 2045 kurikulum barunya akan ada baru. Bukan berbasis data. Oh, sudah apa? Saya sudah memprediksi. Sudah diprediksi. Basisnya imajinasi. Oh ya. Karena data udah terkumpul nih, sedunia nih. Ketika data udah terkumpul, data makanan, data sumber daya alam, data cuaca, data penyakit, data perilaku politik, data perilaku bisnis, data perilaku kebudayaan, data pergaulan, data DNA terkumpul nih. Ya. Ketika data terkumpul, apa dilakukan orang? Berimajinasi, data ini akan jadi apa? Itu yang akan jadi kurikulum. Dan yang menarik, algoritma Soekarno itu membentang dari kurikulum sumber daya alam, kurikulum manufaktur, kurikulum keuangan, kurikulum berbasis data, dan nanti kurikulum berbasis imajinasi. Kenapa? Kok saya bilang bahwa algoritma Soekarno membentang? Ingat pernyataan saya tadi, ketika tahun 30-an. Ketika tahun 27. Ketika Bung Karno bikin PNI. Slogannya Indonesia Merdeka Sekarang. Iya. Dan ketika tahun 30-an, Bung Karno mengatakan andai terjadi perang di Pasifik, kolonialisme runtuh, maka Indonesia akan merdeka. Itu imajinasi bukan? Imajinasi. Itu prediksi. Ya, tapi itu imajinasi. Imajinasi ya. Imajinasinya berdasarkan data.
Berdasarkan Data yang terkumpul ditulis secara analog saja membuat beliau bisa memprediksikan Indonesia akan merdeka kalau ada perang di Pasifik. Datanya analog nih, belum pakai data center nih, belum pakai mega data center nih. Ditulis pakai koran, guntingan koran ditulis, dikumpulin hasil penelitian. Lahirlah Pledoi Indonesia Menggugat. Kemudian dia bicara kalau terjadi pecah perang di Pasifik, Indonesia akan merdeka. Oke? Iya, iya. Itu imajinasi bukan? Imajinasi. Di sebuah wilayah yang nggak pernah ada nama Indonesia. Kan ada kerajaan Demak dulu ya, ada Majapahit, Sriwijaya, Kutai, setelah itu Hindia Belanda. Sebagaimana juga pemuda-pemuda yang bersumpah di tanggal 28 Oktober, imajinatif bukan? Imajinatif. Imajinatif. Kenapa mereka berimajinasi? Karena situasinya memang mengharuskan mereka berimajinasi. Apa itu? Ledakan pengetahuan gara-gara listrik, revolusi industri kedua, ledakan virus Spanyol yang membongkar kebobrokan kolonialisme, dan ledakan peluru yang menunjukkan bahwa kolonialisme juga nggak kompak, perang sendiri-sendiri antara mereka, perang dunia satu. Atau kapitalisme, kolonialisme juga runtuh, buktinya bisa digulingkan dalam revolusi Rusia. Perang dunia kedua berkelahi lagi antara mereka, stroke ketiga, matilah kolonialisme lama yang mati, Indonesia merdeka. Itu imajinasi bukan? Imajinasi. Iya, iya. Nah, 2045 kesana nanti kurikulum dunia itu imajinasi juga. Basisnya imajinasi, tapi pakai. Nah, artinya algoritma Soekarno adalah algoritma yang membentang dari sumber daya alam, manufacturing, moneter, data, imajinasi. Kalau kita ingin bener ya di negara ya, kalau cuma gini-gini aja ya. Saya tuh ya. Saya ngelihat Kasihan anak saya nanti, kasihan cucu saya, kasihan anak cucumu. Ya tadi kan dengar sejarah cerita dari Mas Budiman bagaimana Bung Karno membaca, mengumpulkan data, menganalisa, menulis, memprediksi. berdebat. Ya. Terus secara pribadi ternyata Mas Budiman juga mampu memprediksi kurikulum 245 itu. Itu Mas Budiman sendiri yang punya prediksi itu atau? Saya diskusi dengan teman-teman. Saya diskusi dengan tim-tim saya di Bukit Algoritma. Oh. Kenapa saya bikin Bukit Algoritma kan untuk itu? Oh, untuk itu ya. Untuk itu. Untuk mampu memikirkan konsolidasi megadata dan imajinasi. Karena nanti di Bukit Algoritma isinya bukan cuma ahli komputer, di Bukit Algoritma isinya bukan cuma ahli bioteknologi, bukan cuma ahli energi, bukan cuma ahli kuantum, tapi para filosof, sejarawan, budayawan, sastrawan kita kumpulin juga untuk ngobrol. Imajinasi. Makanya penting belajar sastra. Penting belajar sejarah. Penting baca novel. Oh, dulu kalau Bung Karno ada di tengah-tengah kita, ya itu yang akan beliau Bung Karno lakukan. bikin naskah drama loh waktu pembuangan di ND. Dia bikin naskah drama loh. Artinya Bung Karno bikin naskah drama loh. Bung Karno itu bikin teater dia waktu pembuangan. Ada nama ceritanya Dr. Kutbi. Apa yang saya ingat itu sih. Saya baca waktu SMP itu kisahnya itu. Aduh, Dr. Kutbi sama apalah beberapa naskah drama. Artinya beliau juga berkesenian. Iya. Jadi nggak fokus urusan politik gitu ya. Ya politik, ya teknologi, ya kesenian, ya filsafat, ya sejarah, ya belajar bahasa, ya bikin partai. Iya. Jadi Indonesia itu, dan itu bukan cuma Bung Karno sendirian, teman-temannya rata-rata pejuang-pejuang kita, pendiri-pendiri kita kayak gitu, Tan Malaka, Sultan Syahrir segala macam. Jadi Indonesia ini didirikan oleh orang-orang intelektual. Dan sekarang kan partai itu banyak Mas ya. Dan politisi kita, para elit kita, pejabat kita, termasuk Mas Budiman kan bagian dari kelompok elit itu ya, yang pernah jadi pejabat dan ya bikin undang-undang saya masuk kelompok elit lah. Elit-elit lah ya. Kalau saya kan belum, masih belajar gitu ya. Kelompok yang mampu mempengaruhi lah gitu ya. Jadi kelompok kita itu hari ini menurut Mas Budiman mayoritasnya sudah berpikir ke arah sana atau belum ya? Pertama, pemikiran-pemikiran imajinatif memang tidak pernah menjadi miliknya mayoritas. Dari dulu ya? Dari dulu. Itulah. Tapi apakah pemikiran imajinatif itu memimpin? Bisa saja. Dia dominan tapi tidak mayoritas. Dia memimpin dalam artian nonton. Okay. Mungkin nggak mayoritas. Sama ketua kelas kan cuma satu orang mayoritas, tapi dia bisa memimpin gitu ya. Tapi kadang-kadang ada imajinasi yang gagal memimpin, itu yang bahaya.
Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang imajinatif itu mayoritas, jangan. Tapi kita bisa membuat orang imajinatif memimpin. Bisa. Ya. Tapi masalahnya tidak semua zaman itu memberikan kesempatan bagi orang-orang imajinatif. Kadang-kadang malah dimusuhi, disingkirkan. Orang seperti Tesla itu kan imajinatif juga tuh ya. Jangan-jangan Bu Mega ketika bilang Budiman akan membawa kita kembali ke rakyat menjadi pemimpin masa depan, jangan-jangan itu juga. Saya waktu dengar tahun 2005 sih sebelum baca algoritma ya. Ya kita nggak tahu lah ya. Enggak, tapi gini loh, Bu Mega kan anak Bung Karno, gitu kan? Dari dua sisi, Iya. ideologis dan biologis. Iya. Saya yakin bahwa Ibu Mega itu punya pemikiran yang kayak Bung Karno gitu, Pasti kurang lebih. yang mengumpulkan data, kemudian menyimpul. Jadi ketika bilang Mas Budiman pemimpin masa depan atau gimana? Ya waktu itu di Majalengka ya. Bu Mega memang sangat concern dengan data, terutama bioteknologi, data pertanian. Tapi Bung Budiman belum pernah nanya tuh ke Bu Mega kenapa bilang itu gitu ya. Kenapa Budiman ini akan membawa kita ke rakyat? Gak pernah nanya gitu kan? Pernah diskusi? Pernah diskusi? Ya, pernah diskusi. Tapi saya nggak tanya ibu kenapa ngomong Data, gitu. iya. Saya nggak tanya kenapa ibu ngomong kayak gitu, tapi saya coba terjemahkan apa ibu katakan. Iya. Tapi Saya nggak bertanya kenapa ibu ngomong gitu, nggak. intinya gini, intinya Bu Mega tuh mengumpulkan data itu kayaknya sudah. Sebelum bicara itu. Ya. Jadi Kenapa Bu Mega ngotot ada BRIN? Bu Mega loh yang pertama kali sebenarnya yang punya gagasan untuk bikin konsolidasi lembaga riset. Kenapa ngotot? Karena tahu betul bangsa ini kalau tidak dikonsolidasikan teknologinya, kalau tidak dikonsolidasikan datanya. Iya. Bukan Bu Mega sih yang punya gagasan namanya Megadata, saya aja Megadata. Lebih dari sekedar big data ya. Indonesia nanti tidak akan, ibaratnya naik pesawat, kamu bayangkan naik pesawat tapi radarnya nggak berfungsi, kan ngeri ya. Iya. Hanya mengandalkan pilot saja, kan ngeri ya. Iya. Kan radarnya harus berfungsi, sistem komunikasinya ya, untuk menuntun penerbangan itu. Iya. Nah, kita butuh radar, Indonesia butuh radar itu pada Megadata itu. Perjalanannya, rute perjalanannya, bagaimana mesin atau alat controlling penerbangannya menghadapi cuaca buruk, ya, itu ada algoritma. Tapi kalau data cuacanya, data kota yang akan dituju, itu adalah megadatanya, datanya. Kira-kira gitu. Agar materi pesawat ini berjalan dengan benar, dengan materi penumpang manusia di dalamnya. Menarik. Jadi kalau sekarang PDI Perjuangan belum mengumumkan capresnya gitu ya, itu Bu Mega tuh lagi proses tuh, algoritmanya tuh masih bekerja. Saya yakin algoritma Soekarno sedang bekerja berbasis megadata. Iya. Saya yakin itu, algoritma Soekarno bekerja dengan berbasis megadata. Data apapun, data raksasa. Ya nanti di Asia Afrika kita akan bicara soal geopolitik ya. Kalau kemarin kita bicara soal rakyat dan teknologi, di sini kita bicara bangsa, ideologi dan kalau kemarin kita bicara rakyat, ideologi dan teknologi, sekarang di sini kita bicara bangsa, ideologi dan teknologi. Nanti kita di sana bicara soal teknologi dan geopolitik. Iya. Menarik. Kayak gini. Sekarang tuh kita masih ada Bu Mega ya, ada Bu Mega dengan ya, tapi kan suka nggak suka harus kita akui bahwa manusia itu kan punya keterbatasan berupa usia dan kesehatan dan sebagainya gitu ya. Tapi setelah Bu Mega nih, menurut Mas Budiman gitu ya, hari ini gitu, yang punya algoritma Bung Karno, yang punya semangat Bung Karno, yang menjadi anak ideologis Bung Karno hari ini itu sudah banyak atau sudah ada minimal? Sudah mulai banyak ya. Waktu saya di Jawa Timur yang kamu datang di pelatihan PDI Perjuangan Jawa Timur, di kantor itu ya. Saya udah berbicara juga. Kita perlu merumuskan algoritma Soekarno. Agar pikiran-pikiran Bung Karno, cara berpikir Bung Karno, cara bekerja Bung Karno didigitalkan, disatukan dengan ilmu pengetahuan, disatukan dengan matematika, disatukan dengan teknologi. Saya pernah bicara juga kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Mbak Sri Untarin.
dan beberapa pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Waktu di Malang kita ketemu. Ya. Saya ngomong itu. Siap. Agar ini bukan menjadi dokumen mati ya. Ya. Dia menjadi mesin berpikir dan bekerja yang hidup Oke. di dalam anak muda, sehingga anak muda yang suka pegang gadget ya, anak muda suka pegang laptop itu nanti akrab dengan pemikiran Bung Karno. Bung Karno yang bisa diajak diskusi. Saya tuh dari tadi ketika Mas Budiman cerita gitu, dengan data-data yang saya kumpulkan, saya kan juga boleh memproses data ya. Boleh. Loh, data center paling keren itu tubuh kita, otak kita. Ya tubuh kita semuanya ya. Saya mungkin nggak persis Bung Karno, mungkin nggak tahu lah, ini kan pikiran orang gitu. Kalau pikiran saya ke hari ini karena saya dengan Mas Budiman, saya seperti sedang mendengar ceritanya Bung Karno yang kekinian gitu. Jadi kalau kemarin ada petani yang marhen gitu ya, marhen Pak Odang gitu. Pak Odang. Marhen sekarang namanya Pak Odang gitu. Kalau Marhen 4.0. Iya, terus sekarang kalau dulu Bung Karno, sekarang Mas Budiman Sujatmiko. Bagi saya pribadi, Ya. Terlepas dari kamu, saya kenal Bung Karno, bahkan saya nggak ingat kapan pertama kali kenal nama beliau. Saya bahkan punya paman kakek, adiknya kakek saya panggil Pak Karno. Karena dia katanya waktu saya bayi dia pernah nunjukin foto Bung Karno. Dan saya kemudian berpikir bahwa namanya Pak Karno itu bukan di foto itu, tapi yang menggendong saya. Sehingga sampai beliau meninggal pun namanya saya panggil Pak Karno. Nama aslinya sih Pak Tumin. Sehingga seluruh keluarga saya manggil dia Pak Karno, ikuti saya. Nama saya Pak Tumin. Jadi nama Soekarno itu ternyata bahkan saya nggak ingat kapan lagi. Mungkin terpatri aja. Iya. Nah, ini kesimpulan. Sehingga wajar ketika tahun 87 saya masuk Kota Blitar. Masuk Kota Blitar aja sudah nangis saya waktu SMA. Ini mungkin akhir cerita kita di tempat ini. Kita akan pindah ke Asia Afrika. Gedung Asia Afrika. Oke. Panggung dunia Bung Karno. Siap. Salah satunya, ya.